Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini. Kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDUWS. R adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. O, surveyor akan melakukan observasi. W, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir S, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan, kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-339 yang akan membahas kriteria 1.3.5 penyelenggaraan K3 atau keamanan dan keselamatan kerja. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab. 1. KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKP, laboratorium dan kefarmasian, bab 4 PPN, bab 5 PMP. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap yang versi revisi meliputi 1. Indikator mutu, 2. SKP, 3. MFK, 4. Germas, 5. UKM esensial, 6 PPN, 7 PIS-PK, 8 area prioritas, 9 penilaian terhadap dinas kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Seperti kita sudah bahas pada video sebelumnya, bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas terdiri dari 6 standar. Standar pertama, perencanaan puskesmas. Standar kedua, tata kelola organisasi puskesmas. Standar ketiga, manajemen sumber daya manusia. Standar ke-6, manajemen fasilitas dan keselamatan. Standar kelima, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Standar 6, peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sobat sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar 1.1 yaitu perencanaan puskesmas, meliputi kriteria penetapan jenis layanan pada video 329, kriteria akses pengguna layanan pada video 330. Kita juga telah membahas 4 kriteria dari standar tata kelola organisasi, yaitu kriteria struktur organisasi pada video 331, kriteria dokumen regulasi garing pengendalian dokumen pada video 332, kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring pada video 333, dan kriteria sistem informasi puskesmas atau SIP pada video 334. Nah sobat sehat, selanjutnya di video 335 sampai dengan 339 kita akan membahas 5 kriteria dari standar manajemen sumber daya manusia. Kita lihat dulu slide standar manajemen SDM di video. Ada 5 kriteria pada standar 1.3 tata kelola organisasi, yaitu kriteria 1.3.1 ketersediaan SDM pada video 335. Kriteria 1.3.2 uraian tugas pada video 336. Kemudian kriteria 1.3.5 file kepegawaian pada video 337.
Kriteria 1.3.4 orientasi pegawai pada video 338. Dan kriteria 1.3.5 penyelenggaraan K3 pada video 339. Di video 339 ini kita akan membahas kriteria 1.3.5 penyelenggaraan K3. Kita bahas dulu pernyataan standar dari 1.3. Manajemen sumber daya manusia Puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagaan Puskesmas harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita akan bahas pernyataan dari kriteria 1.3.5. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.3.5 ini adalah: pertama, pegawai yang bekerja di puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pegawai mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kesehatannya. Kedua, program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi risiko epidemiologi penyakit infeksi serta program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi, proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling perlu disusun dan diterapkan. 3. Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai. Program perlindungan pegawai terhadap kekerasan fisik termasuk proses pelaporan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling perlu disusun dan diterapkan. Nanti lihat juga pada bab KMP 1.4.2. Dalam program kesehatan dan keselamatan kerja dari pegawai, semua staf harus memahami bagaimana cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut akibat cedera seperti tertusuk jarum, dalam hal ini adalah jarum suntik, paparan terhadap penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas, serta masalah-masalah kesehatan dan keselamatan lainnya. Program tersebut juga dapat menyediakan pemeriksaan kesehatan pada awal bekerja, imunisasi, dan pemeriksaan preventif secara berkala, pengobatan untuk kondisi-kondisi umum yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti cedera punggung dan cedera yang lebih mendesak. Pokok pikiran yang kelima, Puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaporan program K3 bagi pegawai. Pelaksanaan tindak lanjut K3 dapat terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya yang saling berkaitan. Nah, sekarang kita bahas elemen penilaian dari 1.3.5 penyelenggaraan K3. Elemen penilaian yang pertama, program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Di sini berarti harus ada regulasi, kemudian ada dokumentasi, dan sobat sehat siap untuk diwawancarai. Kedua, dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Di sini yang dibutuhkan adalah dokumentasi dan penyiapan sobat sehat untuk
diwawancarai. Elemen penilaian yang ketiga, ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. Di sini juga harus disiapkan dokumentasi dan siap untuk diwawancarai. Elemen penilaian yang keempat, dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja. Di sini harus disiapkan dokumentasi dan Sobat Sehat kalau siap juga untuk diwawancarai. Selanjutnya kita lihat di video slide tentang sistem manajemen K3 dan standar K3. Yang tertera di slide ini referensinya adalah Permenkes RI nomor 52 tahun 2018 tentang K3 fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem manajemen K3 di puskesmas meliputi 1. Kebijakan K3, 2. Perencanaan K3, 3. Pelaksanaan K3, 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja dari K3. Standar K3 meliputi pertama, pengenalan potensi bahaya dan pengenalan risiko K3. Kedua, penerapan kewaspadaan standar. Ketiga, penerapan prinsip ergonomi. Dan keempat, pemeriksaan kesehatan berkala. 5. Pemberian imunisasi. 6. Pembudayaan PHBS. 7. Pengelolaan sarana dan prasarana atau aspek K3. 8. Pengelolaan peralatan medis dari sisi aspek K3. Kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran. Pengelolaan bahan dan limbah P3, pengelolaan limbah domestik. Selanjutnya, kita akan melihat satu slide yang menjelaskan apa yang perlu Sobat Sehat persiapkan untuk memenuhi penilaian dari kriteria 1.3.5 EP1, kriteria 1.3.5 EP2, kriteria 1.3.5 EP3, dan kriteria 1.3.5 elemen penilaian keempat. Dari slide tersebut dapat dilihat yang harus dipenuhi dalam elemen penilaian 1.3.4 elemen penilaian 1, 1.3.5 elemen penilaian 2, elemen penilaian 3, dan elemen penilaian 4 adalah 1. SK Kapus tentang tim K3. 2. Dokumen regulasi tentang sistem manajemen K3, standar K3, dan program K3. Kemudian yang ketiga, dokumen program dan pelaksanaan program, antara lain dokumen program pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali per tahun. Dokumen imunisasi diprioritaskan bagi SDM yang berisiko tinggi. Dokumen konseling tindak lanjut jika terjadi kekerasan di tempat kerja. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyiapkan tim K3 dan petugas untuk diwawancarai tentang implementasi K3. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar akreditasi puskesmas edisi kedua versi 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 330 ini kita telah membahas kriteria 1.3.5 penyelenggaraan K3 yang merupakan bagian dari standar 1.3 manajemen sumber daya manusia. Kita akan bertemu kembali di video 340 yang akan membahas tentang kriteria 1.4.1 program MFK dari standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan kerja. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.